A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk lagi ini di surah Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca penjelasan awal beliau mukadimah dari Rasulullah untuk surah Al-Bayyinah. Jauh-jauh penduduk Mekah dan kaum musyrikin sudah tahu bahwa Nabi terakhir akan lahir dari mereka. Itu semua sudah tahu. Nantinya itu akan ada Nabi min ba'di ismuhu Ahmad. Informasi di Quran kan mereka sudah tahu dia akan lahir sudah Nabi terakhir namanya Ahmad. Mereka sangat gembira karena selama ini Rasul dari keturunan Israel atau Yakub. Mereka sangat berharap dan berjanji akan beriman kepada Allah. Tetapi setelah Rasul itu datang, mereka menolak dan menjauh dari ajakan. Mereka bakal mendapat balasan yang setimpal karena dosa yang dibuat sendiri. Di antara faktor penolakan kaum Yahudi dan Nasrani terhadap Rasulullah itu karena bukan dari kalangan Bani Israel. Karena nabi-nabi terdahulu saat itu jalur ke atasnya adalah dari Nabi Yakub. Sedangkan Nabi Muhammad bukan dari jalur. Di sisi lain, ada yang menerima ajakan Rasul dan menghayati agamanya dengan semua. Mereka itu makhluk yang terbaik dan akan mendapat balasan yang baik. Itulah gambaran yang jelas dari dua kelompok yang berbeda menanggapi risalah Muhammad SAW. Risalahnya tidak tergoyahkan karena ditolak atau dijauhi, tetapi mereka sendiri yang rugi karena kesempatan menata hidup yang tidak disampaikan. Kita mendengarkan risalah, membaca risalah Rasul. Kalau sahabat dulu yang mendengar hadis-hadis Rasul, mendengarkan jangan Rasulullah, mendengarkan ayat itu dalam rangka menata hidup. Begitu juga dengan saat ini. Kalau kita mengkaji, pahami, tafsir dan sebagainya, itu bagian dari kita menata. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahum bayyinah. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik masih akan tetap menjauh dari kebenaran sampai datang bukti yang jelas. Rasulam minallahi yatlu suhufan mutahharah, yaitu seorang Rasul Allah yang membacakan lembaran-lembaran suci. Fiha kutubun qayyim, di dalamnya terhadap kitab-kitab yang benar dan lurus. Ini sudah kita bisa imajinasikan bahwa kitab yang dibawa Rasulullah itu memuat kitab-kitab terdalam di sukup-sukup yang suci tadi. Dia kutubun qayyim, terhadap kitab-kitab yang benar dan merangkum, memuat isi dari kitab-kitab terdalam. Taurat, Zabur, dan Injil. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhum bayyinah.
para ahli kita berselisih pendapat tentang justru setelah bukti yang jelas datang. Kalau diterjemahkan, ya terlaknya kan, mereka tidak berbeda, tidak berselisih pendapat orang-orang, kecuali justru setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Beliau menjelaskan, menerjemahkan dengan kalimat positif. Wama illa kan sebenarnya ma tidak illa kecuali. Jadi para ahli kita berselisih pendapat tentang Quran justru setelah bukti yang jelas datang. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakat fadzalika dinul qayyim. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah hanya dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam mukhlishina lahu-d-din wa yuqimus sholata, menegakkan sholat, wa yutuz zakata, membayarkan zakat. Wa dzalika dinul qayyim. Agama apapun yang Islam maupun agama Hanif, agama Nafa, Islam dalam konteks makna yang hakiki kan, secara simbolik nama kan, Islam itu bisa dimiliki sebagai nama, sebagai substansi agama. Islam sebagai nama sebuah agama, ya di Indonesia ada Islam, ya Islam hidup dan Islam sebagai nama. Tapi Islam sebagai substansi agama, semua agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Di semua agama di sisi Allah yang benar itu namanya Islam. Yang isinya tadi, liya'budullaha mukhlishina lahu, yuqimus sholat wa yutuz zakat. Indikator-indikator dari agama yang, jadi tidak menyebut nama tertentu dari sebuah agama. Ini konteksnya dulu adalah sebenarnya baik ahli kita maupun kalau mereka mukhlishina lahu-d-din, sholat, yutuz zakat, itu S1 sama dengan penjelasan dari sini. Surah ini ditujukan kepada warga Mekah dan ahli kitab yang gigih memusuhi risalah Rasul Muhammad. Bagaimanapun giatnya Rasul menyampaikan dakwah, betapapun lembutnya sikap beliau dalam menghadapi mereka, namun mereka tetap menentang dan menjauh. Dahulu mereka mengharap datangnya Rasul dari kalangan mereka sendiri. Namun setelah Rasul yang ditunggu datang, mereka tolak kencang. Jadi mereka sebenarnya juga sadar secara rohani, mereka berharap adanya, karena keterputusan Nabi dari Nabi Isa sampai dengan Nabi Muhammad kan kurang lebih 500 tahun. Tidak ada anak. Dan tahun Masihi itu kan dihitung dari Isa al-Masih. Yang konon Masihi itu ada juga yang mengartikan kenapa Masihi itu dinamakan Masihi, karena salah satu mukjizat Nabi Isa itu adalah mengusap yang sahih. Orang yang buta tadi menjadi bisa melihat, hingga dari al-Masih.
Masehi dihitung dari Nabi Isa. Rasul itu lahir tahun 571 Masehi. Berarti kan jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu kurang lebih 570 tahun, hampir 600 tahun. Dalam sela-sela waktu itu mereka sangat berharap datangnya Rasul karena banyaknya penyimpangan Ka'bah saja di situ sudah banyak sekali berharap penyimpangan aja. Nah, dalam rentang 500 tahun itu mereka berharap watak primordialisme mereka. Mereka sebenarnya sudah tahu bahwa nanti akan datang informasi kitab suci mereka, nanti akan datang seorang Rasul namanya Ahmad, dan gitu. Itu mereka sudah tahu, baik-baik. Tetapi begitu betul datang seorang Rasul yang ciri-ciri sebagaimana disebutkan dalam kitab suci mereka betul hadir, mereka tolak antara lain karena bukan dari kalangan Bani Israel. Antara lain itu selain secara sosial dan juga secara ekonomi mengancam keberadaan dari kaum kafir musyrik. Rasul Muhammad membawa kitab suci yang bila mereka jujur pasti menerima karena sejalan dengan kitab yang mereka yakini. Penolakan terhadap dakwah Muhammad lebih didorong oleh keangkuhan dan iri terhadap posisi seorang yatim yang oleh tradisi Arab dipandang. Jadi penolakannya banyak sekali alasan. Kalau mereka mau jadikan alasan untuk menolak Rasul, satu bukan karena Bani Israel, selama ini Nabi dari Israel. Dua dari kalangan yatim miskin, yang salah satu sosial itu ya dari bagi mereka. Penolakan mereka bukan terhadap isi dan tujuan dakwah, karena isinya sama dengan kitab mereka yang kini sudah tinggalkan. Penolakan itu karena kemapanan hidup mereka telah. Mereka menyatakan pengikut ajaran Ibrahim dan Muhammad. Dan Al-Quran pun sejalan dengan agama Ibrahim, yaitu menyembah Allah yang esa dengan ikhlas, menjalankan sholat dan membayar zakat, tidak ada bedanya. Memang mereka sudah lama meninggalkan ajaran Ibrahim dan kini lebih dekat menyembah berhala yang ditentang. Asal mula dua ajaran mereka yang sama dengan yang intinya tiga tadi. Mukhlishin lahu-din, ya'budullah mukhlishin lahu-din, muqimus shalah dan ayutus zakat. Inti ajaran agama. Kalau mereka setia pada keyakinannya, mestinya mereka menerima ajakan Muhammad yang berarti menemukan kembali agama dan tidak perlu berselisih dan bertentangan dengan Muhammad. Agama Ibrahim juga agama Muhammad, agama yang benar. Penduduk Mekah dan lainnya tidak akan mendapatkan ajakan Muhammad asing bagi mereka karena sama dengan ajakan para rasul sebelumnya. Juga ajakannya tidak memberatkan serta mengurangi kesempatan menikmati kelezatan. Ajakannya bertumbuh pada penyembahan Allah yang esa dengan segala totalitasnya. Sholat dan berzakat yang akan menerapkan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan masyarakat. Semua agama kita menyasar dua relasi. Relasi kedekatan kita dan relasi kedekatan kita sesama. Konsep umum ya hablum. Tapi ya itu semua agama itu
biasa. Itulah agama yang lurus dan tertangkap dari ayat ini bahwa kewajiban agama hanya sebagian kecil dari waktu yang dapat dinikmati setiap hari. Sholat itu kan hanya sebagian kecil dari waktu yang dapat. Zakat itu juga hanya sebagian kecil dari rezeki yang hanya 12. Inilah tatanan agama yang benar yang akan menuntun pemeluknya berkeutuhan jiwa, rindu pada kesejahteraan hidup di dunia, tetapi lebih rindu pada rindu. Saya kira itu sudah sekalian. Pagi ini kita baca ayat 1 sampai 5 dulu. Saya ini semoga ada faedah. Mari kita akhiri bersama ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.